Kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Rasul yang bukan berasal dari Arab. Dia awalnya beragama Majusi atau penyembah api. Karena panggilan hati yang merupakan fitrah setiap manusia, dia mencari agama yang menurutnya benar sampai ke pelosok negeri. Bertemulah dia dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya panjang dan penuh perjuangan. Disebutkan bahwa Salman dulunya adalah penyembah api. Ayahnya selaku kepala suku menugaskan Salman untuk menjaga api agar terus menyala, tidak boleh padam. Salman pun tidak pernah keluar dari rumahnya, layaknya gadis pingitan. Suatu hari, Salman disuruh oleh ayahnya untuk mengurus kebun dan menyelesaikan beberapa tugas. Di tengah perjalanan, Salman melewati sebuah gereja. Dia mendengar suara-suara merdu dari dalam gereja. Dia pun masuk dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Salman takjub dan ingin memeluk agama tersebut. Dia pun tertahan di situ hingga matahari tenggelam. Salman pun menanyakan asal-usul agama tersebut yang ternyata berasal dari Syam. Ketika pulang, Salman langsung diinterogasi dan dimarahi oleh ayahnya. Dia lalu ditahan di kamar dengan kaki dililit belenggu dari besi. Walhasil, akhirnya Salman berhasil kabur dari rumah. Berangkatlah ia menuju Syam bersama kafilah dagang dari Syam yang singgah di daerahnya. Di Syam inilah Salman memulai sejarah perjalanannya mencari hidayah. Agama yang dicarinya sampai bertemu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Syam, Salman tinggal bersama seorang pendeta di gereja. Ternyata pendeta tersebut adalah orang yang kurang baik. Di akhir kisah, umat Nasrani menyalib pendeta tersebut. Salman lalu tinggal bersama seorang pendeta lain yang menggantikan posisi pendeta sebelumnya. Pendeta tersebut adalah orang yang salih dan baik. Namun tidak lama berselang, pendeta tersebut tiba ajalnya. Sebelum wafat, dia berwasiat kepada Salman untuk mendatangi orang salih di negeri Mausil. Salman segera berangkat ke Mausil dan tinggal bersama orang salih tersebut. Akan tetapi tidak lama kemudian orang tersebut wafat. Sebelum meninggal, dia berwasiat kepada Salman agar datang kepada orang salih di negeri Nasibin. Tanpa membuang waktu, Salman bergegas menuju Nasibin dan bertemu dengan orang saleh tersebut. Salman lalu tinggal bersamanya. Namun dengan takdir Allah, cepat pula ajal menjemput orang ini. Dia pun wafat setelah sebelumnya memberitahu Salman tentang seorang saleh di daerah Amuriyah. Di Amuriyah, Salman bertemu dan tinggal bersama orang saleh tersebut dalam waktu yang cukup lama. Salman bahkan sempat mencari usaha hingga memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Tatkala ajal tiba, orang saleh tersebut memberitahukan bahwa tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang saleh seperti dirinya. Namun dia memberitahu Salman bahwa waktu itu telah datang masa munculnya Nabi akhir zaman yang disebutkannya pula ciri-ciri Nabi itu. Nabi itu muncul di negeri Arab, lalu berhijrah ke daerah yang diapit oleh dua bukit berbatu hitam. Di tengahnya terdapat pohon-pohon kurma. Nabi itu mau memakan hadiah, tetapi tidak mau memakan sedekah, dan di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Setelah orang salih itu wafat, Salman masih tinggal di Amuriyah beberapa lama. Ketika datang kafilah dagang dari kabilah Kalb, Salman meminta mereka membawanya ke tanah Arab dengan bayaran seluruh sapi dan kambing yang dia miliki. Mereka menyetujuinya dan membawa serta Salman. Namun setibanya mereka di Wadi Qura, mereka menjual Salman sebagai budak kepada seorang Yahudi. Salman pun tinggal di sana beberapa waktu. Tidak beberapa lama, datanglah sepupu Yahudi itu dari Bani Quraizah Madinah. Dia membeli Salman dan membawanya ke kota Madinah. Sampai di sana, Salman lalu mengenali Madinah sebagaimana kriteria yang disebutkan oleh orang salih dari Amuriyah. Di Madinah, Salman disibukkan oleh statusnya sebagai budak. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW sudah diutus sebagai nabi di Mekah lalu berhijrah ke Madinah. Singkat kisah, Salman pun berhasil menemui Rasulullah di Kuba, lalu menemuinya lagi di Madinah untuk melihat ciri-ciri kenabian beliau. Semuanya telah diketahui, kecuali satu hal, tanda kenabian di antara kedua pundak beliau.
Pada suatu hari, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah seorang sahabat ke pekuburan Baqi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara para sahabat. Datanglah Salman lalu mengucapkan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sabar, Salman pun langsung berputar ke belakang punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat apakah ada tanda kenabian seperti yang disebutkan oleh orang salih dari Amuriyah. Tatkala Rasulullah SAW tahu bahwa Salman sedang memastikan sesuatu, beliau pun melepaskan kain dari pundaknya. Salman melihat dan mengenali tanda kenabian beliau SAW. Salman langsung memeluk beliau sambil menangis dan menceritakan perjalanan panjang mencari hidayah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan Rasulullah. Beliau takjub dengan kisah Salman.